Halo, saya Sri Kayati Widyastuti, biasa dipanggil Tuti. Saya adalah seorang pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Denpasar, Bali. Selain itu, saya juga berprofesi sebagai seorang dokter hewan. Saya membuat konten ini punya tujuan untuk membagi apa yang saya tahu, apa yang saya alami, sehingga semua itu bisa dipakai, bermanfaat bagi siapapun yang menonton channel saya ini. Saya mau berbagi sedikit cerita tentang mengapa saya menjadi dokter hewan. Saya memang dari satu keluarga itu, bapak saya, ibu saya, kemudian saya bertiga bersaudara itu semua menyayangi hewan. Nggak tahu dari dulu, asal lihat hewan terlantar atau hewan sakit itu rasanya pengen menolong, pengen bisa membantu. Akhirnya saya bercita-cita nanti kalau misalnya saya sudah kuliah, saya ingin menjadi seorang dokter hewan supaya saya bisa menolong hewan-hewan yang terlantar, hewan-hewan yang sakit. Nah, kemudian saya sekolah di Solo. Begitu saya lulus SMA, saya diterima di Bogor, Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor itu yang paling ngetop saat itu adalah pertanian, jurusan pertanian. Jadi mungkin orang nggak ngerti kalau di sana ternyata ada Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, tapi saya juga nggak tahu awalnya orang saya diterima di IPB di Bogor, dan itu negeri, sehingga memang itu jadi pilihan orang tua saya supaya biayanya tidak terlalu mahal karena negeri. Kemudian di Bogor sistemnya tidak langsung di penjurusan, tetapi 1 tahun pertama itu istilahnya matrikulasi. Jadi semua mahasiswa dari berbagai daerah itu dikumpulkan 1 tahun digodok, kemudian tahun kedua baru dimasukkan penjurusan. Nah, ternyata di sana ada Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, itulah yang saya cari itu. Jadi artinya saya tidak menyesal saya diterima di Bogor, walaupun itu Institut Pertanian Bogor, tapi ada Fakultas Kedokteran Hewan, sehingga saya memilih jurusan Fakultas Kedokteran Hewan. Dan di situ saya banyak sekali menggali hal-hal yang selama ini saya memang nggak tahu tentang hewan, baik itu anatominya, fisiologinya, farmakologi, kemudian penyakit-penyakitnya, sehingga saya memang kuliah dengan sangat enjoy. Kalau orang biasanya lulus baru cari kerja, tapi saat itu ya karena memang saya perantauan dari Solo ke Bogor, orang tua saya juga tidak begitu berada, sehingga saya masih koas sambil menyelesaikan skripsi saya mencari kerja. Dan saat itu di Cengkareng itu ada perusahaan ekspor monyet yang dipakai untuk penelitian ke Rusia, ke Jepang, dan ke Amerika. Perusahaan ini namanya Primates, dia mengumpulkan monyet-monyet ekor panjang yang memang di Sumatera itu tidak dilindungi ya, masih satwa liar, kemudian bahkan menjadi hama, itu diambil kemudian di karantina di Cengkareng di CV Primates ini. Kemudian kami staf kesehatan, dokter hewan dan kesehatan men-screening, jadi diberi perlakuan sebelum diekspor sesuai dengan permintaan masing-masing negara untuk penelitian. Ternyata setelah saya bekerja 4 bulan, pagi bekerja sampai sore, malamnya saya menyelesaikan skripsi, 4 bulan saya lulus. Tapi dasarnya memang saya senang berpetualang ya. Saya memang tidak suka bekerja di ruangan. Jadi setelah saya kerja di Primata, saya dapat pengalaman tentang monyet selama 9 bulan. Saya mencari pengalaman baru. Waktu itu ada perusahaan kerjasama Indonesia Amerika yang membantu peternak-peternak di daerah itu untuk memelihara sapi perah. Nah, jadi digaji oleh perusahaan ini, tapi pekerjanya di lapangan. Jadi saya suka sekali. Saya dapat fasilitas kendaraan untuk masuk istilahnya busukan ke desa-desa menangani sapi perah. Banyak sekali masalah sapi perah di sana karena memang belum banyak dokternya juga, pengetahuan juga kurang. Jadi kasus-kasusnya tentang sapi perah banyak. Akhirnya kebahagiaan saya luar biasa. Saya bisa menolong ini. Kalau yang tadinya masalah monyet, sekarang sapi perah, dan itu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat juga karena peternak ini kan hidupnya tergantung dari sapi perah, hanya punya 1-2 ekor, itu pun bantuan dari perusahaan yang saya tempat bekerja itu. Jadi banyak sekali kasus, misalnya kalau sapi perah biasanya ada sakit di ambingnya, istilahnya mastitis, ada lagi yang sulit melahirkan, ada lagi yang kekurangan gizi. Jadi memang banyak sekali masalah dan saya menolong. Saya memang dapat ilmunya dan saya juga dibekali obat-obat maupun fasilitas, sehingga saya mengerjakan tugas itu dengan sangat enjoy. Kadang-kadang tengah malam dipanggil, ada peternak, dan itu letaknya di bawah Gunung Merapi di Klaten. Saat itu kan gelap, belum ada listrik, tahun 80 berapa itu 85. Ada sapi yang ambruk, susah melahirkan ya, sehingga saya malam-malam saya ke sana
perempuan lagi, tapi ya itulah, saya suka sekali saya bisa menolong. Saya dapat pengalaman sudah di lapangan juga, akhirnya saya mau coba di negeri. Saya melamar ke Fakultas Kedokteran Hewan di Bali, di Universitas Udayana sebagai staf. Ya memang saat itu dokter hewan belum banyak, apalagi saya lulusan dari IPB ya. Jadi saya diterima. Sesuai juga dengan keinginan saya ditempatkan di Laboratorium Ilmu Penyakit Dalam Departemen Klinik, sehingga saya bukan hanya mengajar saja atau di lab, tapi saya juga praktek, bahkan juga keluar. Itu yang memang saya sukai. Sampai sekarang saya masih sebagai staf di sini sampai nanti pensiun. Saya juga ikut dalam suatu wadah, antara lain minat profesi. Saya mengambil minat profesi satwa liar. Kebetulan saya juga menjadi pembina. Jadi banyak memang mahasiswa-mahasiswa FKH itu tertarik dengan satwa liar. Selain satwa liar, di Universitas Udayana ini juga ada namanya Pusat Kajian Satwa Primata. Nah, pengalaman saya waktu sebelum bekerja di sini adalah pernah bekerja di Primata. Saya bergabung sampai sekarang. Pusat Kajian Primata ini banyak menangani, membantu objek-objek wisata di Bali yang ada monyetnya seperti Uluwatu, Sangeh, Monkey Forest Ubud, Alas Kedaton, Bedugul juga. Jadi kami memang punya koneksi dengan objek-objek wisata primata ini, sehingga kalau ada apa-apa, jadi kami bergerak. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya, sesuai dengan panggilan saya. Walaupun saya perempuan dan mayoritas anggota tim ini adalah laki-laki, tapi ya itulah saya. Justru saya yang banyak terjun berburu monyetnya, itu kebahagiaan dari saya. Saya punya juga aktivitas samping di luar kampus, di luar jam kampus, yaitu memang saya pribadi. Saya memegang kuda. Di Bali ada beberapa ternakan kuda yang saya bantu, saya diminta untuk ikut mengawasi maupun memberikan masukan, ya istilahnya seperti konsultan. Kemudian juga babi. Jadi nanti apa yang saya perlu itu akan saya bagikan. Untuk siapapun yang berminat lebih dalam mengetahui tentang kedokteran hewan, kemudian juga mahasiswa kedokteran hewan S1 maupun koasisten, alumni juga yang sudah bekerja dan masih membutuhkan informasi, sebisa mungkin saya akan membagikan sehingga bisa bermanfaat. Atau siapa saja yang mungkin saya apa sih Fakultas Kedokteran Hewan itu, apa saja sih yang dipelajari, nanti bisa juga saya berikan sehingga semakin terbuka bidang kedokteran hewan. Seperti saya waktu dulu, saya penasaran, saya pengen, tapi saya nggak ngerti apa-apa, informasi juga nggak begitu banyak. Nah, dengan pengalaman itu saya sekarang ingin berbagi, setidaknya membuka sedikit pengetahuan atau wawasan tentang dunia kedokteran hewan, sehingga nanti kalau misalnya Anda yang mungkin tertarik, sekarang masih SMA, pengen mengambil Fakultas Kedokteran Hewan, minimal punya gambaran. Jadi silahkan mengikuti channel ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita yang di awal ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Ditunggu ya.